Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2A Angkatan 3 Bapelkes Cikarang akan membahas transformasi sebuah instansi dari kondisi bad governance menuju smart governance. Pembahasan ini merupakan bagian dari agenda 3 Latsar CPNS yang berfokus pada manajemen ASN dan penerapan konsep smart ASN dalam sebuah instansi. Instansi yang kami pilih sebagai role model adalah PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Alasan pemilihan PT KAI didasarkan pada perjuangan transformasinya yang sangat signifikan, dan PT KAI merupakan contoh instansi yang pernah berada dalam kondisi tata kelola yang kurang optimal, namun mampu melakukan perubahan besar secara bertahap dan berkelanjutan hingga saat ini menjadi salah satu instansi yang modern, transparan, profesional, serta berbasis teknologi digital. Sebelum membahas lebih jauh mengenai transformasi tersebut, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu pengertian bad governance dan smart governance. Bad governance merupakan kondisi tata kelola instansi yang ditandai dengan pelayanan publik yang belum optimal, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, lemahnya sistem pengawasan, kualitas sumber daya manusia yang belum profesional, serta minimnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses kerja dan pelayanan. Sebaliknya, smart governance adalah konsep tata kelola instansi yang mengedepankan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan pengguna. Smart governance didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, dijalankan oleh sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja, serta mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan. Transformasi yang dilakukan oleh PT KAI merupakan contoh nyata perubahan dari kondisi bad governance menuju smart governance. Pada masa lalu, PT KAI kerap diidentikan dengan berbagai permasalahan pelayanan dan tata kelola. Berbagai fenomena yang sering dijumpai di antaranya adalah antrean panjang dan berdesakan dalam pembelian tiket, maraknya praktek percaloan, keterlambatan jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta, fasilitas stasiun dan kereta yang kurang memadai, serta pelayanan yang belum sepenuhnya berorientasi pada kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Situasi inilah yang kemudian menjadi titik awal bagi PT KAI untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Melalui reformasi tata kelola instansi, peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital secara terintegrasi, PT KAI mulai bertransformasi menuju organisasi yang lebih modern, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan prinsip Smart ASN, transformasi yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia antara lain 1. Profesional, yaitu Kereta Api Indonesia menerapkan pengelolaan SDM berbasis kompetensi dan kinerja. Setiap pegawai ditempatkan sesuai keahlian dan tanggung jawabnya. Hal ini sejalan dengan indikator Smart ASN yang menuntut ASN bekerja secara profesional, memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Profesionalisme ini tercermin dari peningkatan kualitas layanan, ketepatan waktu perjalanan, serta kemampuan organisasi dalam menghadapi tantangan operasional. 2. Berintegritas. Integritas menjadi fondasi utama dalam tata kelola Kereta Api Indonesia. Penerapan sistem digital, transparansi layanan, dan pengawasan internal merupakan bentuk nyata upaya pencegahan praktik penyimpangan. Nilai integritas ini sejalan dengan tuntutan Smart ASN untuk menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Yang ketiga, adaptif.
Kereta Api Indonesia menunjukkan kemampuan adaptif yang tinggi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Digitalisasi tiket, aplikasi layanan pelanggan, serta sistem informasi manajemen merupakan bukti nyata adaptasi terhadap era transformasi digital. Hal ini mencerminkan indikator Smart ASN yang menuntut ASN mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis. Yang keempat, pelayanan publik. Sebagai penyedia layanan transportasi massal, Kereta Api Indonesia menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan. Peningkatan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan akses layanan menunjukkan orientasi pelayanan publik yang kuat. Nilai ini selaras dengan Smart ASN yang menekankan ASN sebagai pelayan masyarakat. Adapun transformasi yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia sesuai dengan prinsip manajemen ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem merit. Kereta Api Indonesia menerapkan prinsip penempatan pegawai berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Hal ini sejalan dengan manajemen ASN yang mengutamakan sistem merit dalam pengelolaan SDM operator. Yang kedua, manajemen kinerja. Penetapan target kinerja yang jelas dan terukur menjadi dasar dalam pengelolaan organisasi Kereta Api Indonesia. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Prinsip ini relevan dengan manajemen ASN yang menuntut kinerja berbasis hasil. 3. Pengembangan kompetensi. KAI secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi pegawainya melalui pelatihan dan pengembangan SDM. Hal ini sejalan dengan manajemen ASN yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur guna menghadapi tantangan global dan perkembangan teknologi. 4. Akuntabilitas dan transparansi. Pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya di KAI dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas ini merupakan salah satu prinsip utama dalam manajemen ASN untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Kesimpulan, Kereta Api Indonesia menunjukkan keberhasilannya dalam mengintegrasikan transformasi organisasi, digitalisasi layanan, serta pengelolaan SDM yang selaras dengan indikator Smart ASN dan manajemen ASN. Sebagai ASN, nilai-nilai yang diterapkan oleh KAI dapat menjadi teladan dalam menjalankan tugas pemerintahan, yaitu bekerja secara profesional, berintegritas, adaptif terhadap perubahan, serta berorientasi pada pelayanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.